Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Di bulan Rajab yang mulia ini, sengaja kita akan membahas kajian politik yang terkait dengan persoalan di Palestina. Akan tetapi khusus ditujukan kepada Bani Israel, karena kita akan mengaitkan fenomena politik dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang keempat dan kelima berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat Al-Quran ini memberitahu kepada kita apa yang terjadi pada Bani Israel. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah melakukannya? Maksudnya sebelum turunnya ayat-ayat tersebut turun. Ataukah belum melakukannya? Perlu diketahui bahwa ayat 4 dan 5 dari Quran surat Al-Isra itu termasuk ayat-ayat Makkiyah. Turun di kota Makkah. Jauh sebelum kaum muslim memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki negara di Madinah. Dalam catatan sejarah, Bani Israel atau bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dan sebelum ayat-ayat tadi itu turun. Mereka pernah menelan pil pahit yang nyaris merenggut keberadaan eksistensi bangsa Yahudi. Baik pada masa peradaban Babilonia atau peradaban Romawi. Begitu pula yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain sebelum Islam datang. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kesombongan dan kerusakan yang lebih besar akan mereka ulangi lagi di masa yang akan datang. Sampai akhirnya Allah nanti akan melenyapkan mereka dari permukaan bumi ini. Jika kita mendalami ayat-ayat tersebut di atas dengan cermat, akan kita temukan bahwa penggunaan lafadz lam dalam kata la tufsidunna, yang sekaligus juga menggambarkan bentuk kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan arti bahwa peristiwanya itu akan terjadi di masa yang akan datang, bukan terjadi pada masa lampau. Maka arti la tufsidunna ini berarti bahwa kejadian yang menimpa Bani Israel
di mana mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi, itu adalah peristiwa yang akan terjadi setelah ayat itu turun. Bukan peristiwa masa lampau yang sudah terjadi, lalu kemudian dihukum untuk kejadian pertama itu oleh peradaban-peradaban masa lampau yang berhasil mengusir, memerangi mereka kaum Yahudi atau Bani Israel. Begitu juga lafad wala ta'lunna, dan mereka pasti akan menyombongkan diri. Kamu yakni Bani Israel akan menyombongkan diri sebesar-besarnya kesombongan. Dan kemudian lafad berikutnya sebagai sambungan ayat yang kelima dimulai dengan kalimat fa'idha, yang artinya adalah apabila. Kata fa'idha menunjukkan kata bahwa akan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Jadi dari pengertian bahasa, kita bisa fahami bahwa bangsa Yahudi ini melakukan kerusakan tidak lama setelah ayat surat Al-Isra pada ayat-ayat tadi yang disebutkan itu turun. Kemudian segera disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kelima itu menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami kemudian mengutus atau mengirimkan kepadamu ibadan lana, hamba-hamba kami yang perkasa, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Fajasu khilalad diyar, di mana mereka kemudian akan mencari, akan mengejar, keluar masuk kampung di seluruh negeri. Siapa yang dicari? Bani Israel atau Yahudi. Lafad ibadan lana, yang berarti hamba-hamba kami, adalah lafad yang menunjukkan kehormatan yang ditujukan bagi orang-orang tersebut yang akan menghancurkan hegemoni Yahudi. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan hamba-hamba kami itu? Tentu bukanlah peradaban-peradaban sebelum Islam yang pernah berhasil memerangi dan menghancurkan Bani Israel atau kaum Yahudi. Dalam sejarahnya, dalam peradaban Yahudi atau Bani Israel, banyak sekali peperangan, pengusiran, atau penghancuran terhadap mereka. Yang sangat menonjol misalnya, kita bisa sebut pengusiran dan penghancuran yang pernah terjadi di masa Fir'aun, di masa Nabi Musa alaihissalam, yang terjadi pada abad ke-18 sebelum Masehi, di mana Bani Israel kemudian hengkang dari wilayah Mesir, pergi dari wilayah Mesir, mengembara ke wilayah Syam. Itu kejadian pada abad ke-18 sebelum Masehi. Pada abad ke-6 sebelum Masehi juga pernah terjadi peperangan dan penghancuran serta pengusiran oleh Raja Nebukadnezar yang kedua dari Babilonia, yang berhasil mengalahkan kerajaan Yudea yang waktu itu didominasi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian terjadilah penghancuran dan pengusiran besar yang dicatat dalam sejarah. Sejarah juga pernah mencatat bagaimana mereka kaum Yahudi, khususnya yang ada di wilayah Spanyol dan Portugis, di Andalus, pernah diusir, diultimatum, diancam, bahkan dibunuh dengan dikeluarkannya dekret Alhambra oleh kerajaan Katolik Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tahun 1492. Dekret yang dikeluarkan oleh kerajaan Kristen ini malah baru dicabut pada tahun 1968 dalam sebuah konsilisi di Vatikan. Inggris juga pernah
mengusir orang-orang Yahudi dari wilayah kekuasaannya pada masa Raja Edward yang pertama tahun 1290. Dan baru dicabut keputusan ini lebih dari 300 tahun kemudian. Kita juga masih ingat sejarah pada saat Perang Dunia Kedua meletus. Bagaimana orang-orang Yahudi itu bukan hanya diusir, tapi juga disiksa, dibunuh dalam peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Hitler antara periode tahun 1941 sampai 1945. Sekitar 6 juta orang Yahudi tewas. Jutaan lainnya mengungsi. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang dimaksud dengan hamba-hamba kami yang menghukum pada hukuman kedua dari 2 peristiwa yang dilakukan oleh Bani Israel? Apakah Nebukadnezar? Apakah Fir'aun? Apakah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol? Apakah Raja Edward yang pertama dari Inggris atau Hitler? Kita tahu semua orang-orang itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Dari mulai Fir'aun, Nebukadnezar, begitu juga Ratu Isabella, Raja Ferdinand, Raja Edward, Adolf Hitler. Itu adalah orang-orang kafir yang tidak layak disebut oleh Allah dengan kalimat ibadal lana. Karena itu, kalimat ibadal lana di dalam Al-Quran biasa disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang muttaqin, yang mukmin, yang muslim. Ini adalah sebutan yang disematkan kepada kaum muslim, orang-orang yang beriman. Tidakkah kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menggunakan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah di sini menggunakan kalimat wa ibadur rahman, sama seperti ibadal lana, hamba-hamba kami. Ibadur rahman adalah hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah, di mana Allah mensifati mereka itu dengan orang yang alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi, yang rendah hati ketika berjalan di muka bumi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang bila mereka ditegur oleh orang-orang jahil, mereka akan mengucapkan salama, salam. Dalam Quran surat Az-Zumar, Allah juga menggunakan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Allah menggunakan kalimat ya ibadi. Dalam Quran surat Al-Furqan menggunakan kalimat ibadur rahman. Dalam Quran surat Al-Isra menggunakan kalimat ibadal lana. Ini adalah lafaz-lafaz yang artinya semakna, di mana penyematan hamba Allah biasa ditujukan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang terbaik. Dan sangat layak jika kalimat ibadal lana itu ditujukan kepada kaum muslim atau kaum mukmin. Dari sinilah maka kita bisa mengambil pengertian bahwasannya pihak yang akan menghukum kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat pertama kali adalah kaum muslim. Dan kejadian itu terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana kita tahu bahwa pada masa beliau SAW 3 kabilah Yahudi
diperangi, sebagiannya diperangi, dan sebagiannya diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Peristiwa pengusiran pertama Yahudi dari kota Madinah menimpa Yahudi Bani Qainuqa. Ini terjadi pada tahun 624 Masehi. Penyebabnya tiada lain karena terjadi pelecehan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap seorang muslimah di pasar kota Madinah. Dan kemudian berlanjut dan berakhir pada pengusiran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas Bani Qainuqa dari kota Madinah. Yang kedua, menimpa Yahudi Bani Nadhir terjadi pada tahun 625 Masehi. Penyebabnya karena adanya persekongkolan mereka untuk membunuh Nabi ketika Nabi mendatangi mereka untuk berbagi pembayaran diat atas kasus pembunuhan. Tetapi mereka ternyata melakukan tipu daya untuk membunuh Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan melalui wahyu akan tipu daya mereka. Dan Rasulullah SAW berhasil menghindar dan menyelamatkan dirinya. Beliau kemudian menghukum Bani Nadhir dengan mengepung benteng mereka, lalu mengusir mereka dari kota Madinah. Yang ketiga adalah Yahudi Bani Quraidah. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka telah berkhianat, membantu pasukan koalisi, pasukan Ahzab di dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Di mana menurut piagam Madinah, semua faksi, semua kelompok yang hidup di kota Madinah, mau Muslim, mau Muhajirin, mau Ansar, mau kabilah-kabilah Yahudi ataupun kabilah-kabilah Arab yang telah sepakat dan menandatangani piagam Madinah, maka jika ada musuh menyerang kota Madinah, mereka semuanya bersatu harus mengusir musuh, saling tolong-menolong. Tapi yang dilakukan Bani Quraidah malah berkhianat dan menolong serta menginformasikan kepada pasukan Ahzab tentang apa yang terjadi dalam diri kaum muslim ataupun Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menghukum mereka, mengepung benteng mereka, memerangi mereka, dan menghukum mati semua laki-laki mereka. Itulah yang menimpa Bani Quraidah. Ada juga Yahudi yang pernah diperangi oleh Rasulullah SAW pada saat perang Khaybar yang terjadi pada tahun 628 Masehi. Di mana sebagian Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah ini kemudian bermukim dan membangun perbentengan yang sangat kuat di daerah Khaybar, sebelah utara kota Madinah. Rasulullah SAW menghukum mereka, memerangi mereka. Dari kabilah-kabilah Yahudi yang dulunya pernah tinggal di kota Madinah, tidak ada satupun lagi kabilah Yahudi yang hidup karena kesalahan yang mereka lakukan. Maka Allah melalui Rasulnya SAW menghukum mereka, memerangi mereka, mengusir mereka, dan untuk kasus Bani Quraidah menghukum mati laki-laki mereka. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Jadi kalimat yang ada pada ayat kelima surat Al-Isra, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Itu adalah ditujukan kepada kaum muslim, generasi pertama sahabat Rasulullah yang dipimpin oleh beliau SAW sendiri, yang menghukum mereka orang-orang Yahudi. Dan itu peristiwa yang sudah terjadi, dan Allah menyebut pada akhir ayat yang kelima ini dengan kalimat wa kana wa'adam maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya bahwa setelah ayat ini turun di kota Makkah beberapa tahun kemudian, ketika Rasulullah berhasil membangun negara Islam,
ternyata merekalah yang disebutkan oleh ayat ini, yaitu berhasil mengusir dan menghukum kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan kepadamu Bani Israel giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Di dalam ayat ini tercantum kalimat al-karrata, yang berarti pula kekuasaan, disambung dengan kata kami membantu Bani Israel dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Kebenaran ayat ini tidak perlu disangsikan lagi oleh kita. Bagaimana orang-orang Yahudi pada saat ini memperoleh bantuan yang sangat besar dari negara-negara besar, pemain utama politik di dunia. Dari Amerika, dari Inggris, dari Rusia, dari Uni Eropa. Boleh dikatakan negara-negara yang menjadi pemain politik dunia memiliki label negara superpower atau adidaya ini berada di belakang entitas Yahudi Zionis. Bukan hanya sokongan ataupun support dari sisi pendanaan, perekonomian dan perdagangan, tetapi juga militer. Firman Allah di dalam ayat ini, di mana dijelaskan bahwa kami, yakni Allah, akan membantu mereka, bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan anak-anak. Menggambarkan juga fenomena bahwa kaum Yahudi Zionis yang ada dan berkuasa saat ini di wilayah Palestina telah mendapatkan sokongan sumber daya manusia yang luar biasa, yang berasal dari diaspora penyebaran ribuan tahun lalu kaum Yahudi ke berbagai negara. Dan kemudian setelah entitas Yahudi Israel itu berdiri pada tahun 1948, gelombang migrasi orang-orang Yahudi dari luar Palestina datang. Dari Eropa Timur, dari Rusia, dari Amerika, dari Spanyol, ada dari Yaman, dari Ethiopia, jutaan. Dan entitas Yahudi yang menguasai Palestina telah menyediakan pemukiman-pemukiman ilegal, hasil rampasan tanah kaum muslim. Dibangun komplek-komplek yang sangat megah di tanah-tanah milik kaum muslim, di mana anak cucu mereka kemudian hidup, di mana asal muasal Yahudi dari manapun mereka, mau yang campuran seperti dari Ethiopia, campuran akulturasi dengan bangsa di Yaman, atau campuran dari Eropa Timur, ras-ras Yahudi yang sangat banyak ini bergelombang, berdatangan ke wilayah Palestina. Maha benar Allah dalam firman-Nya yang menggambarkan bagaimana Allah membantu mereka di kemudian hari dengan berdatangannya bukan hanya logistik, bantuan ekonomi, perdagangan dan militer, tapi juga sumber daya dari Bani Israel sendiri, dari orang-orang Yahudi sendiri. Yang memberikan arti bahwa ibadah lana pada ayat keempat surat Al-Isra itu ditujukan kepada kaum muslim, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, adalah karena ada kalimat summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami pergilirkan orang-orang Yahudi yang dulu dihukum oleh Rasulullah SAW, diusir dan diperangi dari wilayah Madinah dan keluar dari wilayah Jazirah Arab.
menggelandang ke seantero penjuru dunia. Di kemudian hari mereka kembali akan menaklukkan dan menguasai orang yang pernah mengusir mereka. Orang-orang yang pernah memerangi mereka. Itulah maksud dari kalimat summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Artinya mereka yang pernah mengalahkan Bani Israel dipergilirkan. Jadi kalau ayat ibadah lana itu ditafsirkan bahwa itu ditujukan kepada Raja Nebukadnezar atau Firaun atau Raja Edward pertama atau Adolf Hitler katakanlah atau Raja Ferdinand atau Isabella, tentu tidak tepat. Karena dari sisi realitanya bahwa orang-orang Yahudi itu akan kembali menguasai mereka yang dulu pernah mengusir mereka dan memerangi mereka. Itu tidak terbukti realitanya terhadap mereka. Tapi terbukti realitanya terhadap kaum muslim yang pernah memerangi dan mengusir mereka di masa Rasulullah SAW. Lalu kemudian saat ini Bani Israel atau kaum Yahudi itu digilirkan oleh Allah untuk memerangi kita kaum muslim, mengalahkan kita, menguasai dan mendominasi kita. Dan tatkala mereka menguasai kembali kaum muslim, mendominasi kita kaum muslim, berhasil memerangi, mengusir kita, menghancurkan aset-aset milik kaum muslim, merampasnya. Itu adalah gambaran kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ayat 4 surat Al-Isra. Di mana Allah di situ menyatakan, dan pasti kamu Bani Israel akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dan itulah yang terjadi pada saat sekarang. Di mana mereka tidak lagi peduli dengan suara-suara internasional. Di mana mereka tidak peduli dengan mahkamah internasional atau peradilan kriminal internasional terhadap kejahatan perang. Mereka tidak peduli dengan negara-negara lain. Mereka tidak peduli terhadap seruan ini ataupun itu dari negara di sekitarnya, bahkan dari seluruh dunia. Dan mereka dengan sombongnya menyatakan bahwasannya kaum muslim, terkhusus Hamas, akan mereka hancurkan. Iran mereka akan hancurkan. Yaman mereka akan hancurkan. Padahal kita tahu bahwasanya jumlah mereka, begitu juga karakter mereka yang pengecut dan penakut, tidak akan bisa mewujudkan apa yang mereka nyatakan itu. Maka tidak mengherankan jika kerusakan yang mereka lakukan untuk kedua kalinya, ketika mereka telah berkuasa, mendominasi kembali orang-orang yang dulu mengalahkan mereka, dan mereka telah menduduki sebagian wilayah kaum muslim, yaitu wilayah Palestina, memproklamirkan entitas dan negara baru, bendera baru. Bahkan mereka bercita-cita untuk memperluas wilayah mereka, yang mereka sebut sebagai Israel Raya. Dan mereka memanipulasi bahwa itu adalah janji yang ada di dalam kitab mereka. Maka kita bisa mengetahui bagaimana kesombongan yang sangat besar itu. Bagaimana kerusakan yang mereka lakukan. Tidak heran kalau sampai hari ini lebih dari 45.000 kaum muslim di Palestina dalam kurun waktu 14 ataupun 15 bulan terakhir ini gugur sebagai syuhada. Belum lagi puluhan ribu lainnya yang cacat, yang sakit. Dan ratusan ribu lain keluar menjadi pengungsi, keluar dari wilayah Gaza. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan dari ayat itu kita bisa tahu bahwa kerusakan mereka akan semakin masif, akan semakin besar. Dan bukan hal yang tidak mungkin. Seluruh wilayah Gaza, bahkan tepi barat itu akan dikuasai oleh mereka dan kaum muslim akan diusir seluruhnya dari sana. Dan seluruh aset-aset kaum muslim akan dirampas. Karena itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan naik lagi ke atas pentas dunia
dengan kesombongan yang luar biasa. Setelah mereka mengalahkan kaum muslim. Tapi ketahuilah bahwasannya perbuatan biadab dan juga kekejian yang mereka lakukan itu sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya azab hukuman Allah yang kedua yang dijanjikan dalam Al-Quranul Karim. Pada ayat yang ke-7 surat Al-Isra Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah waliyutabbiru ma 'alau tatbira." Dan apabila tiba saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu dan untuk memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasukinya pada pertama kali, dan untuk membinasakan habis-habisan apa saja yang mereka kuasai. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari permukaan bumi. Al-Quran menggunakan kalimat fa sebagai kata penghubung, bukan summa. Fa ini menunjukkan bahwa segera akan terjadi bersusulan begitu keadaan sebelumnya telah terpenuhi atau telah terjadi. Tidak menunggu waktu yang lama. Subhanallah, yang memberitahukan kepada kita kaum muslim bahwasanya kita ketika menghukum Bani Israel yang kedua kalinya atas kerusakan yang mereka lakukan, akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kita berhasil menaklukkan bumi Palestina, terutama tempat di mana Masjidil Aqsa berdiri. Kalimat waliyutabbiru artinya bahwa kita kaum muslim akan menghancur leburkan apa saja yang memiliki embel-embel atau simbol Yahudi. Dengan indah ayat itu menjanjikan tentang kedua kejadian. Peristiwa pertama telah dilakukan oleh pasukan muslim yang dulu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Bahkan dilanjutkan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab melalui komandannya Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil mengepung Palestina, mengepung Baitul Maqdis, yang akhirnya kemudian Patriarch Sofarnius menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Khattab, di mana wilayah itu kemudian menjadi bagian dari wilayah Islam. Peristiwa keduanya adalah penaklukan terakhir yang akan menghancurkan bangsa Yahudi sampai ke dasar-dasarnya dengan kemenangan kaum muslim yang gilang gemilang sebagaimana yang digambarkan dalam ayat ke-7 dari surat Al-Isra, yaitu mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Mereka akan dicari keluar masuk kampung sebagaimana yang pernah mereka lakukan dulu ketika mengalahkan kaum muslim dan kemudian memerangi kaum muslim sebelumnya, yang realitanya sekarang kita bisa lihat. Pada saat kehancuran Yahudi pertama kali, kaum muslim sedang berada pada keadaan yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan besar. Pada ayat yang keempat disitu dikatakan, pada ayat yang kelima disitu dikatakan, ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami akan kirimkan hamba-hamba kami kepada Bani Israel itu yang memiliki kekuatan besar, uli ba'sin syadid, yang perkasa, yang hebat. Dengan demikian,
lafadz sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali yang pertama, itu memiliki relevansi yang amat erat. Artinya, kaum muslim baru akan dapat menghancurkan Yahudi pada kali yang kedua setelah memiliki kekuatan, setidak-tidaknya menyamai kekuatan dan kekuasaan kaum muslim di masa para sahabat. Lalu muncul dalam pikiran kita, apakah saat ini kaum muslim mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah penguasa-penguasa kaum muslim saat ini yang menguasai negeri-negeri kaum muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah, mereka yang akan menghancurkan kepongahan Yahudi? Tentu saja jawabnya adalah tidak. Memang kaum muslim saat ini memiliki jumlah yang luar biasa, sekitar 2 miliar. Tetapi mereka seperti macan yang kehilangan taringnya. Para penguasanya membiarkan saja kekejaman, kebiadaban yang dilakukan Yahudi atas sesama saudara seakidah mereka di Palestina. Yang dilakukan di depan hidung mereka. Bahkan di antara mereka itu menjerumuskan diri, bersekongkol untuk mengusir kaum muslim Palestina. Di antara mereka juga ada yang akhirnya seperti penjaga, anjing penjaga Yahudi, yang menghambat kaum muslim saudara kita di Palestina untuk keluar dari wilayah yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa hidup. Tapi itu tidak bisa karena dicegah di pintu-pintu perbatasan. Yang notabene-nya perbatasan itu adalah juga negeri muslim. Yang menghambatnya juga adalah saudara-saudara mereka, kaum muslim. Ayat Al-Quran di atas juga menjanjikan bahwa yang akan mengalahkan bangsa Yahudi adalah ibadah lana, yang memiliki karakter dan sifat-sifat mulia. Maka apakah kaum muslim saat ini beserta para penguasanya yang kita kenal saat ini menguasai negeri-negeri muslim memiliki sifat-sifat sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, di mana di situ tertulis bagaimana sifat dan karakter ibadur Rahman? Maka ketahuilah wahai pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, bahwa kaum muslim yang memiliki sifat-sifat mulia seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan, ibadur Rahman itu, merekalah yang akan mengalahkan bangsa Yahudi. Merekalah yang akan menghukum atas kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada mereka untuk menghukum untuk peristiwa yang kedua kalinya atas Bani Israel, atas orang-orang Yahudi. Dan mereka akan memperoleh kemenangan di bawah kekuasaan dan kekuatannya. Lalu siapa mereka sesungguhnya? Yang pasti mereka adalah kaum muslim yang memiliki sifat-sifat ibadur Rahman. Mereka dipimpin oleh seorang penguasa sebagaimana dulu kaum muslim menghukum pertama kali Bani Israel atau Yahudi. Ada di bawah kekuasaan Rasulullah, lalu berlanjut di bawah kekuasaan pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menaklukkan dan menguasai wilayah Palestina. Artinya kaum muslim kelak akan menghukum mereka adalah kaum muslim yang juga sudah bersatu, memiliki negara yang satu, memiliki Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang sultan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 104, Allah di situ menyebut dengan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel,
diamlah kamu di negeri ini. Maka apabila telah datang janji terakhir, wa'dul akhirah, janji terakhir, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Artinya, mereka sudah disokong dengan kehadiran dan kedatangan para imigran dari luar Palestina, di mana sumber daya, kekuatan demografi orang-orang Yahudi ini meningkat berlipat-lipat kali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang janjinya yang kedua, tidak akan lama lagi. Setelah kepongahan dan kesombongan Yahudi sudah pada puncaknya, sokongan seluruh negara adidaya ada di belakang mereka, dan juga imigran-imigran orang Yahudi telah kembali ke wilayah Palestina yang diduduki dan dirampas oleh mereka, maka saat kehancuran mereka yang kedua kali itu hanya tinggal menunggu waktu. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim memberitahu kepada kita salah satu tanda bahwa kiamat itu akan datang, akan terjadi kehancuran yang menimpa Bani Israel. Melalui Hudzaifah bin Yaman, beliau menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al-hajaru aw asy-syajar ya muslim ya ibadallah hadha yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud." Belum akan tiba hari kiamat sehingga kaum muslim memerangi kaum Yahudi. Lalu mereka akan diperangi oleh kaum muslim sampai-sampai batu dan pepohonan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Datang kemari dan bunuh dia." Kecuali pohon Gharqad, karena sesungguhnya pohon itu tergolong pohon simpatisan kaum Yahudi. Ini adalah lafaz hadis berdasarkan riwayat Imam Muslim yang memberitahu kepada kita salah satu tanda sebelum kiamat datang kepada kita adalah hancurnya entitas Yahudi. Kalau kita komparasi dengan ayat-ayat yang ada pada surat Al-Isra, maka berarti hukuman kedua yang menimpa Bani Israel atau Yahudi itu akan terjadi menjelang kiamat tiba, sebagai salah satu tanda kiamat besar, di mana mereka akan diperangi dan dimusnahkan. Dalam hadis lain diceritakan, kalau kita sering membaca atau mengkaji hadis, bagaimana orang-orang Yahudi ini menjadi simpatisan dari Dajjal. Disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal itu diikuti oleh lebih kurang 70.000 simpatisan Yahudi yang mereka siap untuk bertarung. Melawan siapa? Melawan kaum muslim yang akan menghukum, menghancurkan Dajjal sekaligus menghukum Bani Israel. Dan itu berarti kaum muslim sedang ada pada puncak-puncak kekuasaan dan kekuatannya. Karena pada saat itulah kaum muslim bisa menghukum. Allah melalui tangan mereka kaum muslim menakdirkan bahwa kaum Yahudi, Bani Israel ini akan dihukum oleh ibadah lana, hamba-hamba kami kaum muslim, yang dipimpin oleh seorang khalifah, seorang sultan, seorang penguasa muslim seperti halnya Khulafaur Rasyidin, memiliki karakter seperti mereka, seperti Umar bin Khattab. Karena itu, hadis ini menyiratkan kepada kita bahwa kehancuran Yahudi itu, atau hukuman kedua yang menimpa mereka itu, tidak akan dilakukan oleh para penguasa muslim yang ada sekarang, yang terpecah belah dalam berbagai negara bangsa,
yang hanya memfokuskan pada urusan bangsa mereka, tidak peduli dengan sesaudara, sesama akidah, sesama muslim. Orang Arab tidak peduli dengan orang muslim yang ada di Palestina. Orang Mesir tidak peduli dengan orang muslim yang ada di Palestina. Orang Irak, apalagi orang Iran, tidak akan peduli dengan orang muslim yang ada di Palestina. Artinya, tidak mungkin mereka yang sudah berpecah belah, bergolong-golongan, berkelompok, bahkan sebagian besar mereka adalah proksi dari negara-negara adidaya yang menjadi backingan dari entitas Yahudi selama ini, yang akan mengalahkan Bani Israel, yang akan menghancurkan Israel. Bahkan sebagian penguasa muslim saat ini menyuarakan perdamaian dengan entitas Yahudi, menghentikan perintah Allah atas mereka untuk memerangi Yahudi dan mengusirnya dari Palestina. Yang mereka lakukan malah mendorong supaya negeri-negeri muslim lain mengikuti jejak mereka untuk membuat perundingan dan perdamaian dengan entitas Yahudi. Sementara mereka masih bercokol di negeri Islam, di wilayah Palestina. Ayat-ayat dan hadis tadi mengisyaratkan bahwa negara Israel yang dikuasai oleh Yahudi tidak akan lagi berusia panjang. Entitas mereka akan hilang dari peta dunia. Dan kepunahannya merupakan perkara yang pasti. Walaupun seluruh kekuatan di muka bumi membackup mereka dan memberi mereka ramuan panjang umur untuk mempertahankan eksistensinya. Namun kepunahan bangsa Yahudi tidak bisa diwujudkan hanya dengan doa saja, atau hanya dengan mengkaji tafsir surat Al-Isra ayat-ayat pertama ini. Akidah agama kita tidak mengajarkan keyakinan seperti itu. Karena Rasulullah sendiri pun yang dijanjikan kemenangan, beliau tidak berpangku tangan dan berdoa saja dalam memerangi kaum kafir. Bahkan beliau harus mengorbankan harta, mengorbankan nyawa kaum muslim. Dan generasi pertama kaum muslim dahulu bahu-membahu menyusun kekuatan, menggalang persatuan, membangun peradaban, membangun negara, memproklamirkan sebuah kekuatan di mana syiar ideologi mereka adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka lah yang memang pantas disebut oleh Allah sebagai ibadah lana, diberikan hukuman kepada Bani Israel melalui tangan-tangan mereka. Kini saat kaum muslim menghadapi berbagai krisis, berbagai persoalan yang sangat berat, menentukan hidup dan matinya, sedang mengalami ujian yang tiada tolok bandingannya, tidak pernah dialami oleh kaum muslim sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana musuh-musuh Islam membanjiri, menghanyutkan sendi-sendi syariat dan masyarakat Islam, menyisakan kotoran dan lumpur kesesatan serta kemunafikan, mempengaruhi kehidupan masyarakat, hukum dan pemerintahan, dan yang mengibarkan berbagai bendera kekafiran, berdirinya berbagai bentuk negara yang tidak dilegislasi oleh syariat kita. Di atas buih air bah yang melanda umat itu, para penguasa muslim hanya diam, menikmati kelezatan yang dicicipinya, buta dan tuli dari kejahatan dan kesewenang-wenangan yang berada di hadapan mereka. Umat sendiri telah tenggelam di majelis-majelis para darwish, berdoa bermunajat kepada Allah, sementara membiarkan kesesatan dan kekafiran melanda umat. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan? Karena itulah saatnya kita harus menyadari bahwasanya metodologi untuk bisa memenangkan peperangan melawan Bani Israel, entitas Yahudi, adalah sebagaimana metodologi yang diajarkan oleh Nabi. Membangun kekuatan, mandiri berdiri, tidak bersandarkan kepada negara adidaya ataupun negara lainnya.
menyatukan umat dalam wadah yang satu, entitas negara yang satu, wadah politik yang satu, yang penguasanya diangkat oleh kaum muslim, bukan banyak penguasa, seorang penguasa, seorang amirul mukminin, seorang amir, pemimpin mukminin, orang-orang mukmin, bukan umara. Maka dalam posisi seperti inilah bisa diharapkan musnahnya entitas Yahudi itu, tinggal menunggu waktu. Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau SAW bersabda, "Takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'a Allah idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'aha Allah idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adhan, fayakunu ma syaa Allah ay yakun, thumma yarfa'aha idza syaa Allah ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabariyatan, fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'ahu Allah idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah." Thumma sakata. Kata Nabi, di tengah-tengah kalian itu ada masa kenabian, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, hingga kemudian Allah mengangkat masa itu sesuai dengan kehendaknya. Lalu akan ada masa khilafatan ala minhaji nubuwah, kekhilafahan yang mengambil metodologi kenabian, mengikuti jejak kenabian. Dan itu akan berlangsung masya Allah antakun, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu akan Allah angkat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian akan ada masa mulkan na'adhan, para penguasa adhan yang zalim, para penguasa yang menyimpang dari Islam. Fayakunu masya Allahu an yakun, dan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Allah mengangkat masa itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian akan ada masa mulkan jabariyatan, masa-masa di mana kita kaum muslim dipimpin oleh para diktator yang bengis, yang kasar, yang kejam. Dan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah juga akan mengangkat masa itu sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu akan ada masa khilafah kembali sesuai dengan manhaj kenabian, sesuai dengan metodologi kenabian. Dan setelah Rasulullah mengucapkan itu, summa sakata, beliau terdiam. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman ini memberitahu kepada kita periodisasi sejarah umat Islam, di mana kaum muslim pertama dulu pernah mengalami periode zaman kenabian, zaman Rasulullah sampai wafatnya beliau. Lalu diikuti masa khilafah ala minhaji nubuwah. Begitulah Rasulullah SAW dalam teks ini menyatakan masa kekhilafahan yang berlandaskan metodologi kenabian, artinya karakternya sebagaimana juga karakter Nabi. Kekuasaannya juga memiliki karakter seperti kekuasaan yang dulu dilakukan oleh Nabi, dijalani oleh Nabi. Dan itu adalah masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Kemudian setelah masa itu Allah angkat, ada masa yang disebut mulkan adhan, di mana kita kaum muslim dipimpin oleh para khalifah yang tidak merujuk pada manhaj kenabian. Karena memang para khalifahnya diangkat atau dibaiat melalui sistem putra mahkota.
telah ditentukan oleh penguasa sebelumnya ketika dia masih hidup, bahwa si fulan atau si fulan akan menjadi penggantinya kalau dia mati. Sistem wilayatul ahd, putra mahkota, telah diterapkan pada umat Islam sejak kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu kesultanan-kesultanan kecil, hingga pada masa Turki Utsmani. Itulah masa mulkan awal. Meski begitu, syariat Islam masih dijalankan. Akidah Islam masih ditegakkan. Mereka tidak mengadopsi syariat selain Islam. Setelah periode itu, akan muncul periode yang keempat, mulkan jabariyatan. Para penguasa diktator yang kejam, yang sadis. Di mana masa ini kita ketahui, terjadi setelah kekhilafan Islam yang terakhir runtuh. Kekhilafan Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. Di mana kita, umat Islam, dicabik-cabik menjadi puluhan negara, nation state. Dikuasai oleh undang-undang dan konstitusi yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan, ada yang kerajaan, ada yang republik, ada yang kekaisaran, ada yang parlementer, ada yang presidensial. Tidak merujuk lagi kepada manhaj kenabian. Tidak lagi menerapkan syariat Islam secara komprehensif. Tidak peduli lagi dengan tegak atau tidaknya akidah Islam. Dan mereka memperlakukan kaum muslim sebagaimana diktator, sewenang-wenang, zalim dan biadab. Rasulullah menyebutnya dengan mulkan jabariyatan. Itulah yang kita rasakan dan terjadi pada saat sekarang, di mana sebagian besar para penguasa muslim sekarang adalah para penguasa yang tidak disukai oleh rakyatnya, yang menindas rakyatnya, yang menipu rakyatnya, mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam negerinya, dijual kepada musuh-musuhnya. Dan mereka berkolaborasi dengan musuh untuk mengeksploitasi sumber daya kaum muslim, untuk mengalahkan, mencah belah kaum muslim. Saksikan bagaimana penguasa-penguasa jenis itu, sebagiannya sudah Allah tumbangkan. Penguasa seperti Gaddafi, penguasa seperti Saddam Hussein, penguasa seperti Assad, baik Hafez Assad atau Bashar al-Assad, penguasa seperti Habib Bourguiba, penguasa seperti Anwar Sadat, Mubarak, dan lain-lain dan sebagainya. Mereka adalah mulkan jabariyatan. Penguasa seperti yang ada di Asia Tengah, Islam Karimov, yang telah memenjarakan ribuan masyarakat muslim di penjara-penjara dan mereka disiksa dengan model siksaan seperti abad pertengahan di Eropa. Begitu juga yang terjadi pada penguasa yang ada di Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, di mana mereka tidak suka dengan syiar-syiar Islam, melarang jilbab, melarang taklif yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan itu berarti mereka telah melawan Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Al-Qur'anul Karim. Itulah mulkan jabariyatan. Periode kita saat ini hidup. Dan setelah itu Rasulullah mengabarkan kabar gembira pada periode kelima. Tsumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah. Kemudian akan terjadi umat, di tengah-tengah umat itu ada masa kekhilafahan lagi sebagaimana dulu ala minhaj nubuwah, sebagaimana khulafaur rasyidin. Lalu Rasulullah SAW diam. Artinya sebelum kiamat tiba, khilafah yang kedua kalinya akan muncul. Dan itu diberikan kabar gembira ini oleh Nabi kita SAW. Bukan oleh ustadz, bukan oleh kiai, bukan oleh penyusun buku ini atau penyusun buku itu, tapi oleh Rasulullah SAW, Nabi kita, Rasul kita. Dan siapa yang lebih benar lagi perkataannya selain Allah dan Rasulnya? Dan kita percaya dan yakin dengan perkataan beliau SAW. Ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa umat akan terbebas dari kesengsaraan, kenistaan, kemunduran, keterpurukan. Dan kembali akan menjadi umat yang kekuatan dan kekuasaannya disegani di seluruh dunia. Di mana mereka menjadi ibadal lana, memiliki karakter ibadur rahman. Dan mereka itulah yang pantas untuk menghukum
orang-orang Yahudi yang kedua kalinya. Itu berarti akan terjadi hukuman kedua, kehancuran Yahudi, kepunahan Yahudi, sekaligus juga memerangi Dajjal pada masa kekhilafahan yang terakhir atau yang kedua kali nanti. Di masa itulah kita kaum muslim akan mengibarkan bendera tauhid di seluruh dunia sebagaimana dahulu pernah berkibar di masa kekhilafahan Islam. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Rasulullah SAW, di mana fenomena politik kekinian, tatkala kaum muslim tidak berdaya atas kepongahan dan kesombongan Yahudi yang telah Allah laknat mereka sampai hari kiamat, dan siapa saja orang yang mampu melaknat atas mereka, mereka akan lakukan laknat itu. Mereka akan dihancurkan oleh kaum muslim yang bersatu di dalam institusi khilafah ala minhaji nubuwah sebagaimana bisyarah nabawiyah pada hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud, dan riwayat Al-Bazzar yang disampaikan melalui Hudzaifah bin Yaman. Maka sekarang saatnya kita bertanya dan memilih jalan. Apakah kita ingin termasuk bagian dan golongan ada pada barisan yang mendukung kehancuran institusi Yahudi yang notabene-nya adalah memenuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita berdiam diri? Dan itu berarti sama dengan orang-orang yang mendukung eksistensi Yahudi, mendukung mereka sebagaimana juga negara-negara adidaya yang tidak suka dengan kaum muslim dan Islam. Karena itu, sebelum kepunahan Yahudi tiba, maka kita seharusnya menyadari bahwa kewajiban besar yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menyatukan umat dalam sebuah wadah entitas dan institusi politik, daulah Islam, daulah khilafah Islam, yang di dalamnya syariat Allah ditegakkan secara komprehensif, yang menjaga akidah, menjaga umat, yang akan menegakkan atas orang-orang zalim keadilan, yang akan mengentaskan kenestapaan umat, kemiskinan dan keterpurukan umat, yang akan menghukum kekufuran dan kemusyrikan, yang akan menghinakan mereka orang-orang yang kafir dan zalim. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh penguasa muslim sekarang karena karakternya berbeda jauh. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang penguasa yang adil, seorang khalifah, seorang amirul mukminin yang berhasil menyatukan umat, dan dengan kekuatannya itulah pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kepanjangan tangan untuk menghukum eksistensi Yahudi hingga musnah dari akar-akarnya, sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat yang ke-7 dari surat Al-Isra. Walitabbiru ma'alau tatbira. Mereka akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, terutama ayat-ayat yang ada di dalam bagian awal surat Al-Isra, dan juga benar kiranya kabar gembira dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.